Setelah menyadari kebodohan yang dilakukannya, Ryo kembali menatap pada arah saat mengingat tentang keberadaan wanita itu di Mansion utama. Jika Vivian tentu saja wajar berada di Mansion mereka, karena status wanita itu udah sah sebagai istri dewa, alias kakak iparnya. Tapi Ara, meskipun wanita itu anak angkat keluarga Wisnu, yang berarti adik angkat Vivian, tapi tetap saja Ara tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Mansion utama, karena bukan bagian dari anggota keluarga besar Arbeto. Oh iya Ara, bagaimana bisa kau masuk ke Mansion ini? Tanya Ryo dengan serius. Pertanyaanmu itu aneh sekali, tentu saja aku masuk lewat pintu depan. Ryo yang sejak tadi serius untuk mendengar jawaban Ara langsung tertawa, sembari menggelengkan kepalanya. Sungguh dia bingung. Apakah pertanyaannya yang salah ataukah Ara yang terlalu bodoh hingga menjawab pertanyaan itu dengan polosnya? Maksudku, bagaimana bisa sepagi ini kau ada di sini? Tanyanya dengan lebih detail agar Ara bisa menangkap pertanyaannya dengan baik. Oh, Ara hanya menganggukkan kepala, lalu kembali menyantap sarapannya tanpa menjawab pertanyaan Ryo. Jadi apa? Ara balik bertanya dengan bingung, membuat Ryo harus menghela napasnya dengan kasar karena merasa gemas pada wanita yang duduk di sampingnya itu. Ingin sekali Ryo mencium bibir Ara agar wanita itu sadar belum menjawab pertanyaannya. Jadi bagaimana bisa kau ada di sini? Apa kau suruh Vivian datang kemari atau? Karena aku tinggal di sini. Apa? Bagi Ryo dengan terkejut dan tidak percaya. Bagaimana bisa wanita yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Arbeto bisa tinggal di Mansion utama? Dan bagaimana bisa Dewa mengizinkannya? Padahal kakaknya itu orang yang paling tegas dan tidak pernah melanggar setiap peraturan yang berlaku. Kenapa kau terkejut? Tanya Ara dengan bingung. Ryo hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan Ara, meskipun di otaknya kini penuh dengan tanda tanya. Tapi dia tidak akan bertanya lagi pada wanita itu, karena Ryo akan bertanya langsung pada Dewa saat mereka bertemu nanti. Kau mau kemana? Ryo menatap Ara yang beranjak dari duduknya. Aku udah selesai sarapan, jadi waktunya untuk membersihkan semuanya. Karena biasanya Ara akan membantu pelayan untuk membersihkan berkas makan keluarga Wisnu. Letakkan kembali. Ryo menahan tangan Ara yang hendak mengambil piring yang ada di atas meja. Ada pelayan yang akan melakukannya. Tapi biasanya aku... Ara terdiam saat Ryo mengisyaratkan dirinya untuk mematuhi pria itu. Apa tidak apa-apa? Ryo menganggukkan kepalanya. Oh iya, apa hari ini kau sibuk? Ara yang ditanya hanya diam sembari berpikir. Dia sebenarnya tidak tahu kegiatannya hari ini apa aja, karena Vivian belum menyuruhnya untuk mengerjakan apapun. Padahal biasanya kakak angkatnya itu sejak pagi udah menyuruh ini dan itu. Tapi hari ini Ara hanya baru mengerjakan satu pekerjaan, yaitu menyiapkan sarapan pagi untuk Vivian. Memangnya kenapa? Tanya Ara dengan penasaran. Kalau kau tidak sibuk, aku ingin mengajakmu keluar. Maksud aku kita jalan-jalan. Dan aku akan menraktirmu belanja bagaimana? Ajak Ryo dengan penuh semangat. Dia bahkan sampai melupakan tujuannya datang ke Mansion utama untuk mengambil berkas penting yang ada di ruang kerja Dead Boy. Bahkan Ryo sampai lupa 1 jam lagi ada rapat yang harus dihadirinya. Jalan-jalan? Bekerja? Gumam Ara dengan kedua mata yang berbinar dengan penuh semangat. Sejak dulu Ara ingin sekali pergi jalan-jalan untuk berbelanja. Karena selama ini dia tidak pernah diajak pergi oleh siapapun, terlebih keluarga Wisnu selalu melarangnya keluar jika tidak dengan Vivian. Aku belum sempat menyelesaikan ucapannya, mulut Ara kembali bungkam saat melihat keberadaan Vivian di ruangan tersebut. Ara, ayo ikut aku, ucap Vivian, sembari menarik tangan adik angkatnya itu dengan cepat. Bukan tanpa alasan Vivian melakukan hal tersebut, karena dia tidak suka melihat Ara yang berdekatan dengan Ryo. Vivian tidak mau kalau sampai Ryo jatuh cinta pada adik angkatnya, apalagi sampai menjadikan Ara bagian dari keluarga besar Arbeto. Karena hanya Vivian loh yang boleh menjadi menantu di keluarga besar Arbeto, dan Ara hanya boleh menjadi pelayannya, bukan sebagai iparnya.
Tunggu. Ryu menahan langkah Vivian yang dengan seenaknya menarik tangan Ara. Aku ingin mengajak Ara keluar. Tidak bisa, karena Ara akan pergi denganku, jawab Vivian dengan jujur. Karena memang dia akan pergi jalan-jalan ke salah satu pusat perbelanjaan. Lalu pulangnya akan mampir ke kantor Dewa. Baiklah, mungkin lain waktu aku akan mengajaknya pergi, ucap Ryu tanpa ingin memaksa. Lagi pula, dia sudah memutuskan untuk kembali tinggal di mansion utama, walaupun entah kapan, mengingat saat ini ia masih tinggal bersama dengan kekasihnya, Minerva, Lolita, dan Lisa. Sementara itu di tempat yang berbeda, tempatnya di sebuah ruang kerja yang luas bergaya minimalis modern, tampak seorang pria tampan tengah membanting berkas ke atas meja kerjanya dengan kasar. Kalian bisa kerja tidak? Membuat laporan seperti itu saja tidak becus, sentak Dewa dengan tatapan tajamnya, membuat sosok berdiri di hadapannya, ketakutan dengan menundukkan kepalanya. Sekarang keluar dan perbaiki semuanya. Edward yang berdiri di samping Dewa memberikan perintah pada orang tersebut untuk cepat pergi dari ruangan. Pria yang bertugas di bagian keuangan itu pun bergegas pergi setelah mengambil berkas yang ada di atas meja. Tuan, apa ada yang mengganggu pikiran Anda? Tanya Edward. Karena sejak pagi tuannya itu marah-marah tidak jelas. Semua karyawan terkena amukan dari Dewa tanpa terkecuali dirinya. Dewa hanya diam tidak menjawab pertanyaan asisten pribadinya itu. Apa ini ada kaitannya dengan Nona Vivian atau Nona A? Jangan pernah menyebut nama wanita itu, sela Dewa dengan nada penuh peringatan. Sesaat payah dia meredam emosinya, justru Edward kembali memancing dengan mengingatkannya pada Ara, pada wanita miskin yang tadi pagi udah berani tersenyum, bahkan saling menatap dengan riuh. Sebenarnya Dewa sendiri bingung kenapa bisa wanita miskin yang berstatus sebagai istri keduanya itu membawa pengaruh yang begitu besar dalam hidupnya. Yang pertama, pusat gairahnya itu hanya mampu memasuki milik Ara, dan yang kedua, wanita itu bahkan membuat hati dan pikirannya sekacau ini. Ed, menurutmu kenapa aku hanya bisa bergairah kepada Ara? Tanya Dewa dengan frustasi meskipun ia tahu asistennya itu tidak mungkin bisa menjawab pertanyaannya, karena Tristan yang notabene seorang dokter saja tidak bisa menjawab pertanyaannya tersebut. Edward tersebut sesaat dengan mengerutkan keningnya. Tadi dia disuruh untuk tidak membahas tentang Ara, tapi sekarang tuannya justru memberikan pertanyaan yang ada hubungannya dengan wanita tersebut. Menurutku karena rasa tertarik, karena tidak mungkin seseorang pria bergairah pada seorang wanita tanpa ada rasa ketertarikan, entah itu tertarik karena paras atau tertarik pada bentuk tubuh. Tertarik pada wanita miskin itu? Ucap Dewa dengan tersenyum mengejek. Dia bahkan tidak cantik. Bentuk tubuhnya saja, dia terdiam saat membayangkan bentuk tubuh Ara. Lihat dengan membayangkan tubuh istri keduanya saja udah membuatnya panas dingin. Bentuknya bagaimana, Tuan? Tanya Edward dengan penasaran. Yang jelas lebih indah milik Vivian. Udah, jangan membahas itu lagi. Sekarang bawa wanita itu kemari. Wanita siapa, Tuan? Tanya Edward dengan bingung, tidak tahu wanita yang dimaksud itu apakah Vivian atau Ara. Tentu saja sih, kejutan. Baik Dewa maupun Edward menatap pada sosok wanita yang masuk ke dalam ruangan tersebut, dan sosok wanita lainnya yang berjalan di belakang dengan membawa banyak barang belanjaan di kedua tangannya.